jadikan satu kata integrasi nasional itu adalah, kalau menurut istilah nasional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian bersifat kebangsaan, bersifat bangsa sendiri. Dengan demikian, integrasi nasional dapat diartikan penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih baik, utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang berjumlah banyak menjadi suatu bangsa. Atau dengan kata lain, integrasi nasional dapat diartikan juga sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara yang sesuai dengan sifat, karakter, serta jati diri dari bangsa Indonesia. Terlihat kita di foto yang sudah dilampirkan di sini, gambar yang sudah terlampir di sini, kita lihat banyak perbedaan-perbedaan di dalam foto tersebut. Dari berpakaiannya. Semua orang yang berpakaian di dalam gambar ini berbeda-beda, tidak ada yang sama. Berarti ini merupakan kebinekaan kita. Apalagi dilihat nanti dari cara berbicara, cara kehidupannya, dan sebagainya. Bagaimanakah faktor-faktor yang bisa membentuk sebuah integrasi nasional? Sebelum kita bahas kepada faktor-faktor pembentuknya, kita harus dulu melihat bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai kesamaan, yaitu bahasa Melayu, budaya penghormatan roh nenek moyang, budaya pembuatan, penggunaan berbagai peralatan, budaya bahari, kesamaan sejarah, dan karena negara kita yang pernah dijajah. Apa yang menjadi problematika dalam integrasi nasional? Nah, kita lihat sekarang. Ada aspek geografi sudah menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berwilayah sangatlah luas. Dari Sabang sampai Merauke yang hanya dibatasi oleh laut, dan laut. Nah, ini membuat sebuah masalah untuk kita menjadi bersatu karena terlalu luas wilayah negara kita. Aspek demografi atau kependudukan di negara kita sangat terkenal dari dulu. Ada sebuah pulau yang sangat jarang penduduknya. Di lain itu ada sebuah pulau yang banyak penduduknya. Nah, ini membuat sebuah problema kalau tidak diatasi dengan baik. Kekayaan alam, aspek kekayaan alam ini sangat membuat Indonesia berbeda-beda. Ada sebuah daerah yang sangat kaya dengan kekayaan alamnya. Ada sebuah daerah di Indonesia yang sangat miskin kekayaan alam. Kemudian aspek ideologi, bangsa Indonesia merupakan sebuah negara yang berpancasila, mempunyai ideologi Pancasila. Tetapi di tahun 1965 ada sebuah pergerakan yang ingin merubah ideologi negara Indonesia dari Pancasila kepada negara komunis. Nah, ini menjadi problema saat itu. Ya, mudah-mudahan ke depannya Indonesia tidak akan menggantikan ideologi negara. Aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, Ibu rasa nanti akan disampaikan lebih luas ke pelajaran selanjutnya. Bagaimana tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? Pertama, menurut Rias Rashid,
krisis ekonomi yang akut harus tidak terjadi. Krisis politik berupa perpecahan elit di tingkat nasional harus tidak terjadi. Krisis sosial tidak terjadi. Intervensi asing terhadap persoalan dalam negeri jangan terjadi. Demoralisasi tentara dan polisi akan makna dan tugas dan jawabnya. Ini merupakan yang saya sebutkan ini adalah faktor-faktor disintegrasi menurut Rias Rasid. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI tersebut, dari tadi Ibu sebutkan pertama faktor geografi, kita lihat sampai kepada faktor ipolexos. Nah, kita sebagai warga negara di dalam menjaga dan persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah berperan penting. Bagaimana kita menjaga toleransi dalam beragama. Di Indonesia ada 5 agama dan kepercayaan yang diakui di bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana kita bertoleransi terhadap banyaknya budaya. Ada budaya dari tanah Minang, budaya dari tanah Jawa, budaya dari tanah Ambon. Nah, ini harus kita bisa menumbuh kembangkan sebuah upaya untuk keharmonisan. Kita menganggap daerah kita lebih baik atau suku kita lebih baik dari suku daerah lain, sehingga yang sifatnya etnosentrisme muncul. Nah, setelah itu akan terjadi yang namanya egois, bahwa daerahku lebih baik daripada daerah orang lain. Nah, ini merupakan sebuah kendala di dalam kita berperan sebagai warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus menanamkan toleransi beragama, budaya, suku, mayoritas melindungi yang minoritas, minoritas menghargai mayoritas. Kita seperti di Indonesia, agama Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia. Nah, kita sebagai mayoritas harus melindungi agama-agama yang minoritas pemeluknya. Tetapi sebaliknya, agama-agama yang minoritas tadi menghargai yang mayoritas. Kalau ini terjadi, akan menumbuh kembangkan sebuah keharmonisan dalam negara kita. Bagaimana sikap dan perilaku untuk mendukung perwujudan integrasi nasional? Nah, dapat dilakukan dengan pertukaran pelajar. Kita suka mendengar adanya pertukaran, misalnya pekan olahraga nasional. Nah, ini adalah sebuah contoh perilaku atau kegiatan yang bisa mendukung perwujudan integrasi nasional. Kita paham dengan atlet-atlet dari daerah lain, bagaimana kesukuannya, bagaimana bahasanya berbeda, sehingga kita menjadi sebuah keharmonisan dalam negara kita. Pengiriman misi budaya dari pelajar ke berbagai daerah sama dengan tadi dalam sebuah perhelatan olahraga, sama, sehingga kita mewujudkan sebuah perilaku yang bisa mendukung perwujudan integrasi. Kemudian kita lihat bagaimana penerapan harmoni kebinekaan dalam kehidupan masyarakat. Pertama, kita sikap saling menghargai, merasa ikut memiliki. Kemudian kita menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional, PON, yang telah saya sebutkan tadi. Pembangunan Taman Mini Indonesia oleh Ibu Tien Soeharto dari pendiriannya sampai sekarang sangatlah bermakna. Sehingga kita tahu bahwa negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau, adat, bahasa, rumah adat, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menjaga sikap
sikap toleransi kita antar umat beragama. Kita tidak boleh membuat sebuah keriuhan atau keributan hanya gara-gara faktor tidak menghargai perbedaan dalam beragama. Yang terakhir, bagaimana sikap dan perilaku warga negara untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Seperti kalian ini adalah seorang pelajar, ya, yang punya rasa cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan. Contoh kecilnya, tidak membuat keributan di dalam kelas ini karena hanya faktor perbedaan suku. Kita rela berkorban, berjuang, kita belajar PPKN. Ini merupakan sikap dan perilaku kita sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan NKRI. Kalau cinta tanah air, membina persatuan, rela berkorban, sikap kita menjaga keutuhan NKRI sudah terpenuhkan. Nah, berarti kita sudah menuju kepada sebuah rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air. Mau sebesar apapun tantangannya, mau sebesar apapun ancaman yang kita terima, mau sebesar apapun tantangan hambatan kepada negara kita merasa perlu sebagai warga negara untuk maju ke depan sebagai pembela negara Republik Indonesia. Kita harus aktif menjaga perdamaian, menjaga kesatuan, menjaga persatuan bangsa Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini dengan materi integrasi nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.